Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya jualah saya dapat mempresentasikan hasil skripsi saya pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam tak lupa saya aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak penguji sekaligus Bapak pembimbing saya, yaitu yang pertama Bapak Nes Andi Parelangi, MKep MHkes. Yang kedua yaitu Bapak Joko Sabto Pramono, SKP MPHM. Yang ketiga adalah Bapak Nes Prana Adrianur, SKep MKep. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mas Liana, NIM P072202190016. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Adapun skripsi saya pada kesempatan kali ini adalah berjudul Hubungan durasi tidur dengan tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Loa Ipu. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya. Yang pertama, latar belakang. Hipertensi merupakan salah satu penyakit degeneratif. Proporsi meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Perubahan gaya hidup, seperti kurang olahraga, pola makan tidak sehat, makan berlemak, tinggi garam, kurang istirahat, juga dapat memicu terjadinya hipertensi. Prevalensi hipertensi menurut WHO 2014 terbanyak di daerah Afrika yaitu sebanyak 30% dan terendah di daerah Amerika sebanyak 18%. Di Indonesia, prevalensi hipertensi pada penduduk usia di atas 18 tahun, wanita memiliki prevalensi hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yakni sebanyak 36,9%. Dari segi umur, terbanyak pada umur 75 tahun ke atas, yakni sebanyak 69,5%, sedangkan dari segi pendidikan terbanyak pada mereka yang tidak bersekolah, yakni sebanyak 51,6%, dan dari segi pekerjaan lebih tinggi terdapat pada mereka yang tidak bekerja, yakni sebanyak 39,7%. Dan dari hasil pengukuran tekanan darah hipertensi yang naik, yakni 25,8% naik menjadi 34,1%. Itu hasil dari Riskesdas 2018. Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur sendiri, prevalensi penderita hipertensi mendapat urutan ketiga setelah Jawa Barat, dan di urutan pertama adalah Kalimantan Selatan sebanyak 44,1%. Hasil Riskesdas 2018. Pada wilayah Kukar, penderita hipertensi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Di tahun 2017, pasien lama menderita hipertensi yakni sebanyak 22.678 orang, dan yang baru adalah sebanyak 11.659 orang. Di tahun 2018, pasien lama menderita hipertensi sebanyak 32.187 orang, dan yang baru sebanyak 10.525 orang. Dan di tahun 2019 hingga September 2019, pasien lama menderita hipertensi yakni sebanyak 18.397 orang, dan yang baru adalah sebanyak 6.940 orang. Itu hasil dari Dinkes Kukar 2019. Adapun di Puskesmas Loa Ipu, penderita hipertensi di tahun 2018, pasien lama sebanyak 340 orang dan pasien baru sebanyak 172 orang. Dan total keseluruhan dari Januari hingga Desember 2018 sebanyak 1.416 sejak bulan September hingga November 2019. Pasien hipertensi baru berjumlah sebanyak 322 dan yang lama berjumlah 136 orang yang datang berobat ke Puskesmas Loa Ipu. Hipertensi dapat terjadi akibat beberapa faktor risiko, yaitu riwayat keluarga, kebiasaan hidup yang kurang baik, pola diet yang kurang baik, dan durasi atau kualitas tidur yang kurang baik. Itu menurut Bansil et al. 2011 dan dalam Diol Jans et al. 2010. Durasi dan kualitas tidur yang kurang baik akan lebih banyak memicu aktivitas sistem saraf simpatis yang dapat menimbulkan stresor fisik dan psikologis, menurut Kitamura T. et al. 2002.
Berdasarkan latar belakang di atas dan banyaknya penderita hipertensi di Puskesmas Loipu, di mana pasien sering mengeluh susah tidur, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan durasi tidur dengan tekanan darah pada pasien hipertensi yang ada di Puskesmas Loipu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara durasi tidur dengan tekanan darah pada pasien hipertensi. Itu tujuan umumnya. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama adalah mendeskripsikan karakteristik responden, yaitu jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain pada pasien hipertensi yang datang di Puskesmas Loipu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi durasi tidur pasien hipertensi yang datang ke Puskesmas Loipu. Yang ketiga adalah mengidentifikasi tekanan darah pasien hipertensi yang datang ke Puskesmas Loipu. Dan yang keempat adalah menganalisa hubungan antara durasi tidur dengan tekanan darah pada pasien hipertensi yang datang ke Puskesmas Loipu. Rancangan pada penelitian saya kali ini yaitu jenis penelitiannya adalah penelitian deskripsi korelasi dengan desain cross-seksional, pendekatannya melalui pendekatan retrospektif dengan teknik pengambilan sampel melalui accidental sampling dengan total jumlah sampel adalah sebanyak 40 orang, yaitu saya menggunakan rumus Lopin. Adapun analisa data, analisa univariat yaitu mendeskripsikan karakteristik masing-masing responden dan variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan analisa bivariatnya yaitu untuk mengetahui hubungan variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel dependen dan variabel independennya adalah durasi tidur dan tekanan darah, atau untuk mengetahui hubungan antara durasi tidur dan tekanan darah pada pasien hipertensi. Uji statistik yang saya gunakan adalah uji chi-square. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil penelitian, distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik yang pertama yaitu usia, di mana usia 50 sampai 59 tahun itu berada di urutan teratas yakni sebanyak 19 orang atau 47,5%. Jenis kelamin. Dari 40 responden yakni terbanyak adalah jenis kelamin perempuan yakni sebanyak 24 atau 60%. Dari segi pendidikan yakni pada pendidikan SMP yakni sebanyak 16 atau 40%. Dan dari status pernikahan dari 40 responden yang jumlah yang menikah terbanyak yakni sebanyak 32 orang atau 80%. Dan dari segi pekerjaan, dari 40 responden yang terbanyak adalah ibu rumah tangga sebanyak 17 orang atau 42,5%. Adapun distribusi frekuensi responden berdasarkan durasi tidur, yakni durasi tidur pendek atau kurang dari 7 jam yakni sebanyak 24 orang atau 60%, dan durasi tidur normal 7-8 jam yakni sebanyak 11 orang atau 27,5%, dan durasi tidur panjang yakni sebanyak 5 orang atau 12,5%. Menurut perubahan tekanan darah dari total 40 responden yang mengalami perubahan darah meningkat yakni sebanyak 28 orang atau 70%, yang mengalami perubahan tekanan darah menurun sebanyak 12 orang atau 30%, dan hubungan antara durasi tidur dengan perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Loipu yakni dari total jumlah sebanyak 40 orang dengan durasi tidur pendek yakni sebanyak 24 orang, yang mengalami perubahan tekanan darah meningkat sebanyak 23 orang, dan yang mengalami perubahan tekanan darah menurun sebanyak 1 orang, dengan durasi tidur normal yakni sebanyak 11 orang, dengan perubahan tekanan darah yang meningkat 3 orang, dan perubahan tekanan darah yang menurun 8 orang atau 72,7%, dan
Durasi tidur panjang yakni sebanyak 5 orang dengan perubahan tekanan darah meningkat 2 orang dan yang menurun sebanyak 3 orang atau 60%. Lihat dari hasil uji Chisware didapatkan nilai asymptotic to set 0,000 karena nilai asymptotic to set 0,00 lebih rendah daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara durasi tidur dengan perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi. Hal ini dapat diartikan pula bahwa durasi tidur seseorang mempunyai korelasi dengan perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi. Kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan karakteristik responden berdasarkan usia. Dari hasil penelitian didapatkan mayoritas responden berada pada kelompok usia 50 sampai 59 tahun, yakni sebanyak 19 orang atau 47,5%. Menurut Dali Marta et al. 2008, usia merupakan faktor risiko hipertensi. Semakin bertambahnya usia, maka semakin besar risiko menderita hipertensi. Tekanan darah secara alami cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia, itu menurut Palmer 2007. Sedangkan menurut asumsi peneliti, hipertensi merupakan gejala yang paling sering ditemui pada orang lanjut usia dikarenakan pembuluh darah mengalami kekakuan sehingga jantung lebih kuat memompa yang dapat memicu timbulnya hipertensi. Dari jenis kelamin, dari 40 responden yang diteliti, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 24 atau 60% responden. Kondisi ini dikarenakan sebagian besar populasi berjenis kelamin perempuan. Di atas usia 55 tahun, wanita berpeluang menderita hipertensi menurut Yulianti dan Sitanggang 2006. Adapun menurut Kortas et al. 2008 bahwa prevalensi terjadinya hipertensi pada laki-laki sama dengan perempuan, namun perempuan terlindungi dari penyakit kardiovaskuler sebelum menopause. Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendidikan SMP, yaitu sebanyak 16 orang atau 40%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusida pada tahun 2001 yang menemukan ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan kejadian hipertensi dengan nilai p-value 0,023 dan OR sama dengan 1,721. Hal ini juga sejalan hasil Riskesdas 2018 yang menyatakan bahwa hipertensi banyak terjadi pada mereka yang tidak bersekolah, yakni sebanyak 51,6%. Dari segi pendidikan, menurut asumsi peneliti, tingkat pendidikan ikut menentukan atau mempengaruhi mudah tidaknya seseorang menerima suatu pengetahuan. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin banyak informasi yang diperoleh. Karena keterbatasan informasi yang diperoleh, kebanyakan responden tidak memahami pentingnya menjaga kesehatan diri, seperti tidak memeriksakan tekanan darah secara teratur, tidak mengkonsumsi obat secara teratur, tidak mengatur pola tidur yang baik, sehingga istirahat tidurnya juga kurang. Status pernikahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menikah, yaitu sebanyak 32 orang atau 80%. Banyaknya permasalahan dalam rumah tangga dapat memicu terjadinya stres yang dapat meningkatkan tekanan darah. Stres dapat merangsang kelenjar anak ginjal, melepaskan hormon adrenalin dan memicu jantung berdenyut lebih cepat dan kuat sehingga tekanan darah akan meningkat menurut Gunawan 2001. Jika seseorang biasanya tertidur dengan individu lain, maka tidur sendiri menyebabkan dia terjaga, dan sebaliknya teman tidur yang mengorok juga dapat mengganggu tidur seseorang. Itu menurut Ganong tahun 2003. Menurut asumsi peneliti, banyaknya masalah dalam keluarga dan kurangnya coping dalam mengatasi masalah hingga memicu timbulnya stres yang berakibat penderita susah tidur sehingga menyebabkan tekanan darah itu menjadi meningkat. Dari segi pekerjaan, di sini mayoritas responden ibu rumah tangga, yaitu sebanyak 17 orang atau 42,5%.
Sebagian besar responden berasal dari kelompok sosial ekonomi rendah dan berpendidikan rendah dengan pengeluaran rumah tangga yang besar, di mana kebanyakan tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Hal ini dapat memicu tingkat stres yang dapat mempengaruhi peningkatan tekanan darah hipertensi. Kurangnya penghasilan keluarga yang berdampak pada ekonomi rumah tangga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu stres, sehingga seseorang yang mengalami ketegangan jiwa, kegelisahan, sehingga sulit untuk tertidur. Seseorang yang durasi tidurnya tergolong kurang akan membuat sistem kardiovaskuler bekerja pada tekanan tinggi yang dapat menyebabkan tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Menurut Gensweig et al. 2006. Dari segi pekerjaan, menurut asumsi peneliti, orang yang tidak bekerja lebih banyak memikirkan pekerjaan sehingga tingkat stres lebih tinggi yang menyebabkan pasien kurang istirahat tidur sehingga tekanan darahnya meningkat. Di sini saya akan membandingkan analisa univariat durasi tidur. Hasil penelitian didapatkan sebanyak 24 atau 60% responden memiliki durasi tidur pendek. Durasi tidur pendek menyebabkan mayoritas responden merasa sedikit lemah dan lesu ketika bangun. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Harvey et al. 2006 bahwa durasi tidur pendek dapat menimbulkan efek negatif bagi tubuh, yaitu yang pertama, lelah, lesu, dan kurang motivasi. Yang kedua, mudah murung, mudah tersinggung. Dan yang ketiga, meningkatkan risiko obesitas. Yang keempat, meningkatkan kerja saraf simpatis. Dan yang kelima, meningkatkan risiko terhadap diabetes mellitus dan penyakit jantung. Analisa univariat berdasarkan perubahan tekanan darah. Berdasarkan perubahan tekanan darah, mayoritas perubahan tekanan darah responden adalah meningkat, yaitu sebanyak 28 orang atau 70%. Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri. Tekanan puncak terjadi pada saat ventrikel berkontraksi disebut tekanan sistol. Sedangkan tekanan terendah yang terjadi di saat jantung beristirahat disebut tekanan diastol. Tekanan darah biasanya digambarkan dengan rasio tekanan sistol terhadap tekanan diastol. Dengan nilai dewasa normal berkisar lebih dari 100/60 mm/Hg atau kurang dari 140/90 mm/Hg dengan rata-rata tekanan darah normal biasanya 120/80 mm/Hg menurut Schmelzer and Bart 2001. Hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri dan jika diukur akan menunjukkan angka di atas 140 mm/Hg pada sistol dan di atas 90 mm/Hg pada diastol menurut Ruhainuddin 2007. Pembahasan hasil analisa bivariat hubungan durasi tidur dengan hipertensi. Hasil uji statistik menunjukkan p-value adalah 0,000, lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05, yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat hubungan antara durasi tidur dengan perubahan tekanan darah pada pasien hipertensi di Puskesmas Pulau Ipung, Senggarong. Hasil penelitian yang dilakukan Gottberg et al. 2006 mengenai hubungan durasi tidur dengan hipertensi yang dilakukan terhadap 2.813 laki-laki dan 3.097 perempuan yang berusia 40 tahun hingga 100 tahun menunjukkan adanya hubungan durasi tidur yaitu kurang dari 6 jam dengan hipertensi or 1,66 dengan interval kepercayaan 1,35 sampai dengan 2,04 dan durasi tidur antara 8 sampai 9 jam atau lebih juga berhubungan dengan hipertensi dengan OR 1,19 dengan interval kepercayaan 1,04 sampai dengan 1,34 dengan nilai p-value 0,0001. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Banfield et al. 2011 mengenai hubungan antara gangguan tidur, durasi tidur, kualitas tidur, dan hipertensi yang dilakukan di Amerika Serikat terhadap 11.791 responden yang berusia di atas 18 tahun menyatakan bahwa ada hubungan antara gangguan tidur, durasi tidur pendek dengan hipertensi dengan OR 2,30
dengan interval kepercayaan 1,49 sampai dengan 3,56. Durasi tidur diyakini sebagai salah satu faktor yang dapat mencetus terjadinya hipertensi, selain faktor usia, jenis kelamin, ras, dan obesitas, seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli Gottlieb et al. 2006. Mekanisme biologis yang mendasari hubungan durasi tidur pendek dengan hipertensi masih belum jelas. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kurang tidur menyebabkan peningkatan aktivitas saraf simpatis, sehingga dapat terjadi hipertensi berkelanjutan. Menurut Gottlieb et al. 2006, durasi tidur pendek menyebabkan laju bersihan kortisol bebas melambat, sehingga kortisol akan menumpuk dalam darah. Peningkatan kadar kortisol dalam darah mengakibatkan tekanan darah juga meningkat, menurut Harvey et al. 2006. Menurut asumsi peneliti, dapat disimpulkan bahwa durasi tidur pendek dapat menyebabkan perubahan tekanan darah meningkat, dan durasi tidur normal dapat menyebabkan tekanan darah cenderung turun, sedangkan durasi tidur panjang dapat menyebabkan perubahan tekanan darah menurun dan meningkat. Hal ini dikarenakan durasi tidur pendek dapat menyebabkan peningkatan saraf simpatis, hingga mengakibatkan meningkatnya beban kerja jantung yang berakibat meningkatnya tekanan darah. Dalam keadaan tidur, aktivitas saraf simpatis menurun, sehingga terjadi penurunan tekanan darah sebesar 10-20% dibandingkan saat terbang. Sekian presentasi hasil dari skripsi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.